Sebagai negara yang merdeka dan berdaulat harus memiliki identitas nasional. Sebagai warga negara, kita perlu memahami tujuan dan pengertian dari identitas nasional itu sendiri. Hangat kamu, lihat saja ku tak setegar batu karang. Di samping itu juga, sebagai warga negara, kita harus menjunjung tinggi dan mempertahankan identitas nasional dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan supaya kita mengenal ciri dan karakteristik negara Indonesia yang membedakannya dari identitas negara lain. Lalu, seperti apa pengertian rinci dari identitas nasional? Yuk, simak kelanjutannya. Lihat saja Identitas nasional memiliki artian dalam setiap katanya, yakni dari kata identitas yang artinya jati diri yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar yang diikat oleh kesamaan-kesamaan baik fisik seperti budaya, agama, bahasa maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Dalam konteks negara Indonesia, maka identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. kau berkibar. Sementara itu, arti penting identitas nasional bagi bangsa Indonesia adalah selain menciptakan kesatuan dan keteraturan sosial, identitas nasional sebuah bangsa juga dapat berkontribusi terhadap nasionalisme masyarakat Indonesia. Nasionalisme yang produktif tidak bisa dibangun tanpa adanya pengetahuan yang cukup mengenai identitas nasional Indonesia dari setiap warga. Tapi selalu Proses pembentukan identitas nasional yang dinamis ini sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dan prestasi bangsa Indonesia dalam membangun bangsa dan kesatuan bangsa, serta langkah yang sama dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Faktor penarik ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan. Sementara itu, faktor-faktor yang mendukung lahirnya identitas nasional di Indonesia antara lain faktor objektif yang meliputi faktor geografis, ekologis, dan demografis. Kemudian faktor subjektif yaitu faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Arus globalisasi yang sangat pesat ini dapat sangat mempengaruhi identitas nasional dan berpotensi sebagai penyebab merosotnya nilai-nilai budaya asli bangsa. Masyarakat cenderung mengabaikan budaya asli dan menerapkan budaya asing. Masyarakat menganggap bahwa budaya asing modern dan budaya asli kuno. Suatu identitas yang dimiliki oleh bangsa maupun perorangan dapat saja hilang dikarenakan kondisi tertentu. Seperti contohnya hilangnya identitas perorangan. Hal ini dapat saja terjadi apabila orang tersebut melakukan kejahatan internasional sehingga dicabutlah kewarganegaraannya. Adapun penjabaran masing-masing bentuk identitas nasional Indonesia adalah sebagai berikut. Pertama, bahasa negara Indonesia. Bahasa negara Indonesia berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang kedua, bendera negara Indonesia. Bendera negara Indonesia adalah sang merah putih. Warna merah putih mencerminkan semangat bangsa Indonesia yang memerah dan dilandasi dengan hati yang putih. Bendera merah putih pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, namun telah ditunjukkan pada peristiwa Sumpah Pemuda. Yang ketiga, lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan negara Indonesia buah karya Wage Rudolf Supratman yang menggambarkan semangat cinta tanah air dan kegagahan serta kebenaran.
Lagu ini pertama kali diperdengarkan dalam forum resmi yakni pada saat sebelum Kongres Pemuda II ditutup pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada peristiwa itu, lagu Indonesia Raya dimainkan dengan biola tanpa syair. Yang keempat, lambang negara. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika melambangkan kemegahan negara Indonesia. Yang kelima, konstitusi negara. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkatan tertinggi dalam urutan peraturan perundangan dan dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan bernegara. Yang keenam, dasar falsafah negara. Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pasangan hidup telah menjadi nilai asas norma bagi sikap tindak bagi penguasa dan rakyat Indonesia. Dan yang terakhir ketujuh, kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dari kelompok-kelompok bangsa di Indonesia memiliki cita rasa tinggi, dapat dinikmati dan diterima oleh masyarakat luas sebagai kebudayaan nasional. Berikut adalah faktor-faktor yang membentuk identitas nasional. Yang pertama yaitu faktor objektif atau faktor primordial. Faktor objektif adalah faktor bawaan yang bersifat alamiah yang melekat pada bangsa tersebut, seperti geografi, ekologi, dan demografi. Contohnya, Indonesia yang mempunyai kondisi geografi, ekologi sebagai wilayah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalur komunikasi di Asia Tenggara. Ikut serta mempengaruhi perkembangan demografi, ekonomi, sosial, dan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, faktor kondisional atau faktor subjektif, yaitu keadaan yang mempengaruhi terbentuknya identitas nasional. Contohnya, faktor subjektif meliputi faktor historis, sosial, politik, dan kebudayaan bangsa. Yang ketiga, faktor sakral. Faktor ini dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktriner yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Misalkan, negara Indonesia diikat oleh kesamaan ideologi Pancasila. Yang keempat, tokoh kepemimpinan. Para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Yang kelima, Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah ketersediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan. Yang dimaksud dengan bersatu dalam perbedaan adalah kesediaan warga bangsa untuk setiap pada lembaga disebut negara dan pemerintah, tanpa menghilangkan keterkaitannya pada suku bangsa, adat, ras, dan agamanya. Yang keenam, sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam suatu bangsa. Misalnya, persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tetapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat. Yang ketujuh, perkembangan ekonomi atau industrialisasi, yaitu perkembangan ekonomi akan melahirkan spesialisasi, pekerjaan, dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Yang kedelapan, kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam mempersatukan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintahan dan politik. Misalnya seperti birokrasi, angkatan bersenjata, pengadilan, dan partai politik. Berikut ini beberapa fungsi identitas nasional yang perlu kita ketahui, seperti dikutip Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan oleh Dr. Susilawati, MA, Mhan, di antaranya 1. Menjadi alat pemersatu bangsa. Identitas nasional memiliki tujuan utama sebagai alat pemersatu bangsa di bawah payung persatuan. Identitas ini juga digunakan sebagai merek untuk memperkenalkan bangsa Indonesia kepada bangsa lain. 2. Identitas nasional sebagai pembeda dengan negara lain. Identitas
identitas nasional merupakan ciri khas suatu bangsa. Dengan identitas nasional tersebutlah yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. 3. Sebagai landasan negara, identitas nasional dijadikan acuan dan pedoman dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Identitas nasional juga dapat menggambarkan kemampuan dan potensi yang dimiliki suatu negara. 4. Sebagai perlindungan diri dampak globalisasi. Globalisasi merupakan suatu proses integrasi internasional. Globalisasi memiliki dampak baik dan buruk. Untuk memfilter pengaruh globalisasi, maka diperlukan identitas nasional sebagai rujukannya. Unsur-unsur identitas nasional Indonesia merujuk kepada suatu bangsa yang majemuk, yang terdiri dari: pertama, suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus yang bersifat askriptif atau ada sejak lahir, sama halnya seperti umur dan jenis kelamin. Contohnya, di Indonesia terdapat banyak sekali suku bangsa dengan jumlah kurang lebih 300 dialek bahasa. Kedua, agama. Bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat agamis. Agama-agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia adalah agama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan sebagai rujukan atau pedoman dalam bertindak sesuai dengan lingkungan yang dihadapi. Dan yang terakhir, bahasa. Bahasa dipahami sebagai sarana berinteraksi antara manusia. Di Indonesia, bahasa resmi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Adapun upaya untuk mempertahankan, pertama, menerapkan nilai-nilai Pancasila. Kedua, menanamkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme. Ketiga, mengutamakan sikap persatuan dan kesatuan. Dan keempat, memanfaatkan situs jaring sosial. Selain itu, mahasiswa yang menyandang identitas kewarganegaraan bangsa Indonesia harus mampu menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang terdapat dalam tubuh Indonesia itu sendiri, seperti menjunjung tinggi nilai cinta tanah air, menjaga kearifan lokal, adat istiadat, serta melestarikan sumber daya alam. Demikianlah penjelasan mengenai identitas nasional. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman semua. Lihat saja ku tak setegak batu karang, tapi selalu ku coba